Kali ini kami akan membahas tentang analisis dan inovasi rantai pasok gula pasir di era digital. Kenapa sih hal ini penting? Tentu saja karena gula adalah bahan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Namun sering sekali terjadi masalah seperti kenaikan harga serta kelangkaan. Nah teman-teman, apa sih itu rantai pasok gula? Jadi rantai pasok gula adalah proses dari tebu sampai menjadi gula. Dimulai dari petani tebu, lalu dibawa ke pabrik gula, kemudian didistribusikan ke pasar dan sampai akhirnya ke tangan konsumen. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh. Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk, kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Unyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader, lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. Satu truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih, lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Tada! Hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh per harinya. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana pemetaan rantai pasok gula pasir dari supplier hingga konsumen. Urutannya ialah yang pertama, supplier, yang dimana supplier ini adalah petani tebu. Petani tebu ini tugasnya menanam dan memanen tebu sebagai bahan utama untuk membuat gula pasir. Petani tebu ini juga didukung oleh pemasok bibit, pupuk, dan juga alat pertanian. Yang kedua, pengumpul atau pengepul. Pengumpul ini tugasnya mengumpulkan tebu dari banyak petani. Pengumpul ini juga bisa mempermudah petani untuk mengirimkan tebu ke pabrik. Tetapi di beberapa daerah juga ada yang tidak memiliki tahap ini, karena banyak petaninya yang mengumpulkannya langsung ke pabrik. Yang ketiga, pabrik gula atau produsen, yang dimana pabrik gula ini mengolah tebu menjadi gula pasir. Prosesnya yaitu penggilingan tebu, pemurnian, kristalisasi, hingga hasilnya menjadi gula pasir yang siap dijual.
Kemudian yang keempat, distributor. Di mana distributor ini menyalurkan dari pabrik ke berbagai daerah, membeli gula dalam jumlah besar, menyimpannya di gudang, dan juga mengirimkannya ke agen atau retail. Yang kelima, agen atau pedagang besar, yang dimana agen ini merupakan perantara antara distributor dengan pasar kecil. Agen ini juga membeli dengan jumlah yang lebih besar, lalu menjualnya dengan skala yang lebih kecil. Kemudian yang keenam ialah pedagang kecil atau retail. Pedagang kecil ini merupakan tempat untuk konsumen membeli gula pasir, misalnya seperti warung, minimarket, ataupun pasar tradisional. Kemudian yang ketujuh ialah konsumen akhir, di mana konsumen akhir ini merupakan pengguna akhir untuk gula pasir, misalnya rumah tangga ataupun Identifikasi masalah pada rantai pasok gula pasir. Nah, yang pertama ada keterlambatan pengiriman, yaitu distribusi dari pabrik ke daerah sering terlambat. Penyebabnya jarak jauh, infrastruktur kurang baik, dan manajemen logistik belum optimal. Nah, dampaknya terjadi kelangkaan gula pasir. Yang kedua, ada stok tidak stabil. Kadang gula melimpah, kadang langka. Penyebabnya yaitu data produksi pemerintah tidak sinkron, atau dampak lainnya harga gula naik, turun, atau tidak stabil. Yang ketiga, ada ketergantungan pada supplier atau petani tebu. Nah, produksi sangat bergantung pada hasil panen. Penyebabnya faktor cuaca, musim, dan produktivitas rendah. Dampaknya, jika panen gagal, pasokan gula ikut terganggu. Nah, yang keempat, ada biaya logistik tinggi, biaya transportasi dan penyimpanan mahal. Penyebabnya yaitu ada distribusi panjang atau banyak perantara dan jarak antar wilayah. Dampaknya, harga gula di konsumen jadi lebih mahal. Nah, yang kelima, ada kurangnya transportasi data. Data stok dan distribusi tidak terbuka atau real time. Dampaknya yaitu rawan penimbulan dan manipulasi harga. Keenam, yaitu ada inefisiensi di pabrik gula. Nah, banyaknya pabrik masih pakai teknologi lama. Dampaknya yaitu ada produksi lambat dan biaya yang tinggi. Yang ketujuh, terlalu banyak perantara, yaitu banyak pihak terlibat dalam distribusi, dan dampaknya harga semakin tinggi dan distribusi makin lambat. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama ada smart farming atau pertanian digital, di mana petani menggunakan teknologi seperti sensor dan aplikasi untuk meningkatkan hasil panen mereka. Yang kedua, dapat menggunakan sistem digital untuk memantau stok gula secara real time sehingga distribusi bisa lebih terkontrol. Yang ketiga, penggunaan e-commerce sehingga produsen bisa langsung menjual ke konsumen tanpa harus banyak perantara. Dan yang keempat, teknologi seperti big data dan AI dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan gula di pasar. Distribusi menjadi lebih efisien, harga gula menjadi lebih stabil, serta kesejahteraan petani bisa meningkat. Analisis tren terkini rantai pasok gula pasir di era digital. Yang pertama, digital supply chain, ERP dan IoT. Saat ini rantai pasok mulai berubah dari sistem manual ke sistem supply chain. Analisis seperti ERP mengintegrasikan data produksi, stok, distribusi, dan sistem-sistem. Teknologi IoT menggunakan sensor untuk melacak barang secara real time. Contoh di gula pasir, sensor bisa memantau stok gula di gudang. Data langsung masuk ke sistem, tidak perlu cek manual. Dan dampaknya, informasi lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua, ada AI dan data analytics.
AI sekarang jadi tren besar dalam supply chain. Analisisnya, AI digunakan untuk memprediksi permintaan gula pasir di data analytics, mengolah data penjualan, cuaca, dan produksi. Contohnya, jika permintaan gula naik saat Ramadan, AI bisa memprediksi lonjakannya. Produksi dan distribusi bisa disiapkan lebih awal. Dan dampaknya, menghindari kekurangan dan kelebihan stok, mengurangi pemborosan produksi, dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Dan AI juga mampu menganalisis data besar dan meningkatkan efisiensi serta prediksi permintaan. Nah, yang ketiga ada e-commerce and last mile delivery. Perubahan besar terjadi karena toko online dan pengiriman secara langsung ke konsumen. Seperti yang kita bahas ada gula pasir. Nah, gula pasir di era sekarang tidak hanya dijual di pasar, tetapi juga di e-commerce, proses last mile delivery atau pengiriman secara langsung ke konsumen akhir. Contohnya, konsumen ingin membeli gula dari marketplace. Hal ini berdampak pada distribusi lebih cepat dan fleksibel, tapi biaya last mile lebih tinggi dan kompleks. Nah, teman-teman pasti ada yang pengen mengetahui apa sih itu last mile. Nah, last mile itu adalah bagian paling mahal, kurang lebih 40% biaya logistik, tapi AI membantu dalam optimalisasi rute pengiriman. Jadi yang keempat ada sustainability. Sekarang perusahaan mulai fokus ke ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah produksi, menghemat energi di pabrik, dan mengoptimalkan transportasi agar lebih hemat bahan bakar. Contoh sustainability dalam produksi gula, yang pertama itu menggunakan limbah debu sebagai bahan energi, dan yang kedua itu mengurangi overstock. Hal tersebut akan berdampak mengurangi polusi dan limbah, mengoptimalkan biaya operasional, dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa rantai pasok gula pasir di Indonesia masih menghadapi banyak masalah seperti distribusi yang tidak efisien dan kurangnya transparansi. Namun, dengan bantuan digitalisasi seperti AI, big data, blockchain, dan e-commerce, rantai pasok gula pasir bisa menjadi lebih efisien, lebih transparan, harga menjadi lebih stabil, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.